Zaman dahulu kala di Benares, hidup seorang raja bernama Brahmadatta. Di sebuah desa terpencil di kerajaan Raja Brahmadatta, hiduplah seorang dukun yang mempunyai kekuatan sihir. Dia mempunyai mantra sihir khusus yang diberikan oleh gurunya secara rahasia. Tapi, mantra ini hanya bisa dipakai setahun sekali, ketika planet-planet tersusun dengan formasi tertentu. Mantra ini hanya manjur ketika sang dukun mengumamkan mantra sihir ke telapak tangannya, memandang ke langit dan bertepuk tangan. Dari langit muncullah permata-permata indah yang akan menghujaninya. Nah, dukun ini mempunyai seorang murid yang sangat baik. Murid ini sangat pintar, dan mampu memahami ide-ide bahkan yang tersulit. Dia juga sangat penurut dan setia, selalu menghormati dan melindungi gurunya. Suatu hari, sang dukun harus pergi ke desa tetangga yang jauh untuk melakukan persembahan kurban binatang. Karena mereka akan melewati jalan yang berbahaya. Si murid menemaninya. Di suatu tempat di jalanan ini, bersembunyilah 500 orang penjahat yang dinamakan kelompok penculik. Mereka menangkap orang yang lewat dan meminta tebusan atas korbannya. Sial sekali, sang dukun dan muridnya ditangkap oleh kelompok penculik ini. Mereka menginginkan 5.000 keping emas sebagai tebusan atas nyawa dan kebebasan sang dukun. Jadi, mereka melepaskan si murid untuk mengumpulkan uang tebusan. Sebelum pergi, si murid berlutut dan menghormat kepada gurunya. "Oh, guru, malam ini planet-planet akan tersusun sempurna sehingga mantramu akan bekerja," bisik si murid agar para penculik tidak mendengarnya. "Namun, aku harus mengingatkan Anda, guruku yang aku cintai dan hormati, bahwa menggunakan kekuatan mantra untuk menyelamatkan diri Anda sendiri dari orang-orang serakah ini, sangatlah berbahaya. Mendapatkan kekayaan dengan mudah, akan membawa bencana bagi mereka. Bila guru hanya berpikir untuk keselamatan Anda sendiri, dan mencelakai mereka, ini juga akan mengakibatkan musibah bagi guru sendiri. Maka dari itu, guruku, jangan memakai mantra permata itu malam ini. Biarkan malam spesial ini berlalu tahun ini. Walau para penculik ini menyakitimu, percayalah pada muridmu yang setia ini untuk menyelamatkanmu, tanpa membawa bahaya lebih banyak lagi." Kemudian, dia pergi. Malam itu, para penculik mengikat erat sang dukun, dan membiarkannya di luar gua. Mereka membiarkannya tanpa makanan dan minuman. Ketika bulan muncul, sang dukun melihat planet tersusun sempurna. Dia berpikir, "Kenapa aku harus menderita begini? Aku bisa memakai sihir untuk membayar tebusan diriku sendiri. Apa peduliku bila ada musibah menimpa 500 penjahat ini? Aku adalah seorang dukun dengan kekuatan sihir. Hidupku lebih berharga daripada mereka semua. Aku hanya peduli dengan hidupku sendiri. Lagi pula, kesempatan ini hanya terjadi sekali setahun. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memakai sihirku yang hebat." Sang dukun memutuskan untuk mengabaikan saran muridnya. Dia memanggil para penculik. "Hai, para pemberani yang hebat, kenapa kalian mengikatku begini dan membuatku menderita?" "Oh, dukun yang suci, kami butuh uang. Ada banyak mulut yang perlu diberi makan. Kami harus punya uang, dan harus banyak," jawab mereka. "Ah, cuma demi uang? Hanya itukah yang kalian mau? Kalau begitu, aku akan membuat kalian kaya lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Saya adalah dukun yang hebat, kalian bisa mempercayaiku. Kalian harus melepaskan ikatanku, membasuh kepala dan wajahku, memakaikanku pakaian baru, dan menutupiku dengan bunga-bunga. Dan, setelah kalian menghormatiku, tinggalkan aku sendiri untuk melakukan sihirku." Para penculik mengikuti perintah sang dukun. Tapi mereka tidak mempercayainya. Bukannya meninggalkan sang dukun sendirian, mereka malah bersembunyi di balik semak-semak dan mengintipnya. Mereka melihat sang dukun memandang ke langit, lalu menundukkan kepalanya dan mengumamkan mantra sihir ke tangannya. Tidak ada yang mengerti mantra itu. Bunyinya seperti ini, "Nap wasyat nat el neah medrak goh bei mil neai." Kemudian dia memandang ke langit dan bertepuk tangan. Tiba-tiba langit menghujaninya dengan permata-permata yang indah. Kelompok penculik berhamburan keluar dari persembunyiannya dan segera meraup semua permata-permata itu. Mereka membungkusnya dalam kantung-kantung dan pergi menyusuri jalan tersebut, dengan sang dukun di belakang mereka. Di perjalanan, mereka dihadang oleh kelompok 500 perampok lainnya. "Kenapa kalian menghalangi kami?" tanya para penculik. "Serahkan semua harta kalian," perintah para perampok. "Jangan ganggu kami. Kalian bisa mendapatkan harta sebanyak apapun yang kalian inginkan dari dukun ini, seperti yang telah kami lakukan. Dia bisa sihir. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa kata sihir, memandang ke langit, bertepuk tangan,
dan permata-permata indah akan turun seperti hujan. Para perampok membiarkan para kelompok penculik pergi, dan mengelilingi si dukun. Mereka menuntut agar sang dukun melakukan sihirnya lagi untuk mereka. Tentu saja aku bisa memberikan semua permata-permata yang kalian minta. Tapi kalian harus sabar menunggu tahun depan. Saat yang tepat, di mana planet tersusun dengan baik sudah lewat, dan tidak akan terjadi lagi sampai tahun depan. Datanglah kepadaku saat itu, dengan senang hati aku akan membuat kalian kaya. Para perampok bukanlah orang yang sabar. Mereka langsung marah, "Ah, kamu dukun penipu. Kamu bisa membuat kelompok penculik kaya, tapi sekarang kamu menolak membuat kami kaya. Kami akan memberimu pelajaran karena meremehkan kami," teriak mereka kepadanya. Lalu mereka menghunuskan pedang tajamnya dan memotong sang dukun menjadi dua dan meninggalkan jasadnya di tengah jalan. Lalu para perampok mengejar kelompok penculik, terjadilah peperangan berdarah. Setelah pertempuran berjam-jam, mereka berhasil membunuh seluruh 500 penculik dan mencuri permata-permata indah itu. Segera setelah mereka meninggalkan medan peperangan itu, 500 perampok mulai bertengkar mengenai harta tersebut. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, masing-masing 250 perampok. Mereka berperang lagi, sampai hanya tersisa 2 orang, satu dari masing-masing kubu. 2 orang ini mengambil semua permata dan menyembunyikannya di dalam hutan. Ketika mereka mulai lapar, 1 orang menjaga permata, dan satunya lagi memasak. Setelah dia selesai memasak, "Aku akan membunuhnya dan semua harta ini adalah milik saya," pikir si perampok yang menjaga permata. Sementara itu, perampok yang memasak berpikir, "Kalau aku berbagi harta dengan dia, milikku akan berkurang. Aku akan membunuhnya dengan meracuni makanan ini, dan aku bisa memiliki semua permata itu. Kenapa dibagi, kalau aku bisa memiliki semuanya?" Karena lapar, dia makan duluan dan sisanya ia racuni. Lalu dia mengambil mangkuk nasi dan memberikannya kepada perampok lainnya. Si perampok langsung mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala perampok yang memegang mangkok nasi. Lalu, dia mulai memakan nasi yang sudah diracuni itu. Dalam beberapa menit, dia langsung mati di tempat itu. Beberapa hari kemudian, si murid yang bijak kembali dengan uang tebusan. Dia tidak menemukan gurunya ataupun kelompok penculik. Dia hanya menemukan beberapa barang tidak berharga yang telah ditinggalkan penculik setelah mereka mendapatkan permata-permata. Dia terus menyusuri jalan, dan menemukan jasad gurunya. Yang mengenaskan. Dia menyadari bahwa gurunya tidak mengindahkan sarannya, dia sangat berduka atas kematian gurunya. Kemudian, dia membangun perapian jenazah, menutupinya dengan bunga-bunga liar, dan membakar tubuh guru yang sangat ia hormati itu. Si murid yang bijak terus menyusuri jalan, dan menemukan 500 mayat kelompok penculik. Lah terus berjalan dan menemukan 498 mayat kelompok perampok, dan ada 2 pasang jejak kaki menuju ke hutan. Dia menduga bahwa keduanya pasti akan berkelahi memperebutkan harta tersebut. Dia mengikuti jejak tersebut sampai dia menemukan bungkusan yang berisi permata-permata berharga dan 2 mayat-mayat yang satu terjatuh dengan mangkuk nasi di tangannya, satunya lagi kepalanya terpenggal. Sang murid langsung mengetahui apa yang terjadi. "Ini sangat menyedihkan, guruku sangat pintar, tapi dia tidak cukup bijaksana. Walau tahu akan akibatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan sihirnya. Dia telah menyebabkan kematian 1000 orang penjahat serakah, dan ini juga membawa petaka bagi dirinya sendiri," pikir sang murid. Murid yang bijak membawa permata-permata itu kembali ke desa, dan menggunakannya dengan bijaksana untuk kepentingan orang banyak. Pesan moral, ketika tidak ada kebijaksanaan dalam kekuasaan, ketika tidak ada batas keserakahan, pembunuhan tidak akan berakhir. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.